Kita masuk untuk conference kita yang kedua, yaitu dari Lazada Indonesia. Waktu yang diberikan adalah 45 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Yanuar Kurniawan selaku Vice President Organization and Talent Development Lazada Indonesia. Bapak Yanuar, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Yanuar Kurniawan, silakan Pak. Baik, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing mengenai talent management dan employee engagement, apa yang kami lakukan di Lazada Indonesia, terutama di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 juga. Jadi bagaimana kemudian apa yang kita lakukan juga kita lakukan inovasi, bagaimana tetap bisa men-engage karyawan di tengah pandemi COVID-19, di tengah kita bekerja dari rumah. Baik, ya. Jadi langsung saja, ini adalah sedikit tentang Lazada Indonesia sendiri. Ini adalah perjalanan kita. Jadi betul-betul Lazada itu memang story of entrepreneurship. Dimulai pada tahun 2012 dari roket internet. Kemudian pada saat 2016, Alibaba mulai untuk berinvestasi hingga pada tahun 2018 betul-betul full konsolidasi, full integrasi dengan Alibaba Group. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, pada saat 2019-2020 kita adalah Worldwide Partner Olympic juga, partnership as part of Alibaba Group Worldwide Partnership dengan IOC. Kemudian ini adalah visi dan misi yang ingin kita capai. Jadi misi Lazada adalah accelerating progress di Southeast Asia through commerce and technology. Jadi betul-betul kita ingin mengakselerasi progres di Asia Tenggara melalui commerce dan teknologi. Dan visi kita adalah bagaimana kemudian kita bisa serve 300 juta customer, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan di dalam ekosistem e-commerce, serta kita ingin bagaimana empowering real profitable small and medium enterprise across Asia Tenggara by 2030. Jadi ini adalah misi dan visi kita di mana kita betul-betul ingin untuk bisa meningkatkan sektor real, terutama membuat small and medium enterprise yang profitable. Dan kalau kita lihat, ini adalah values yang kita miliki, di mana values ini konsisten kita terapkan di seluruh grup Alibaba. Yaitu values kita yang pertama adalah customer first, employee second, and shareholder third, di mana kita betul-betul mempunyai fokus kepada customer kita, di mana customer kita bukan hanya buyer dari platform kita, tetapi juga seller-seller yang ada di platform kita. Kemudian values yang kedua adalah trust make everything simple, karena ini sangat terkait dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kemudian kita bisa mempercaya another Lazadians di dalam kita saling bekerja sama, berkolaborasi di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian values kita yang ketiga adalah change is the only constant. Dan hal ini sangat relevan, kenapa? Karena pergerakan di dunia e-commerce itu begitu pesat. Sehingga kita sebagai Lazadian pun dituntut untuk bisa sangat agile, sangat beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri untuk tetap relevan. Oleh karena itu, betul-betul kita dituntut untuk bisa merefleksikan apa yang kita lakukan, dan yang sesuai dengan values yang keempat, today's best performance is tomorrow baseline. Untuk kita tidak cepat puas. Begitu kita mempunyai, begitu kita bisa mencapai pencapaian terbaik di hari ini, itu adalah kemudian menjadi baseline kita selanjutnya. Kemudian values kita yang kelima adalah if not now when, if not me who. Karena ini sangat relevan terkait dengan ownership. Jika bukan sekarang, kemudian kapan? Jika bukan saya, kemudian siapa? Ini membantu kita untuk kita hidupi di dalam pekerjaan kita sehari-hari pula. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mempunyai values live seriously, work happily. Di mana live seriously, work happily ini juga terrefleksikan di dalam
aktivitas-aktivitas engagement yang kita lakukan baik pada saat pandemik seperti ini. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak menghentikan kita untuk tetap selalu bisa engage Lasadian untuk selalu mempunyai engagement termotivasi di dalam pekerjaan sehari-hari, di mana nanti saya akan sharing juga apa yang kemudian kita lakukan. Nah, ini sedikit terkait dengan digital ecosystem yang kita miliki. Jadi di Lazada kita ada juga Last Mall, kemudian ada Redmart di Singapura, ada juga Global Collection, Last Global, di mana itu adalah produk-produk yang kita datangkan dari luar negeri, maupun kalau kita berbicara Last Global adalah produk-produk Indonesia pun, kemudian sekarang jadi kita bisa jual di negara lain. Jadi bukan mendatangkan produk dari luar untuk dijual di Indonesia, tetapi bagaimana kita bisa membantu bisnis-bisnis di Indonesia untuk mempunyai pangsa pasar baru di luar negeri. Dan kalau kita lihat memang didukung dengan teknologi dari Alibaba yang di sebelah kiri adalah super e-business. Kita menggunakan TikTok sebagai, kita tidak menggunakan WhatsApp untuk pekerjaan sehari-hari, tapi kita menggunakan TikTok gitu kan. Kita ada Alimama, ada AliExpress dan lain sebagainya, dan juga konsep shoppertainment, di mana ada Last Game, Last Coin, Lazada Live, bagaimana kemudian kita betul-betul ingin menciptakan experience yang baru terhadap shopper-shopper kita untuk senantiasa bukan hanya berbelanja, tetapi juga tertarik di situ, ada entertainment-nya di situ. Nah, kalau saya ingin berbicara yang spesifik mengenai talent management, ini kurang lebih framework secara garis besar. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apapun talent strategi yang ingin kita miliki, apapun talent strategi yang ingin kita jalani. Saya ingin tunjukkan dulu. Ya. Apapun dan strategi yang ingin kita jalani, selalu kita pasti kembali lagi kepada business metrics dan scorecard. Jadi selalu kita tidak bisa melupakan apa yang menjadi tujuan dari bisnis, apa yang menjadi objektif dari bisnis pada saat kita menyusun strategi-strategi talent. Bagaimana kita membangun governance, bagaimana kemudian kita menyusun leadership management, succession management, career management, performance management, itu semuanya tidak bisa terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari bisnis. Bagaimana kemudian kita bisa membantu bisnis mencapai hal tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama-tama untuk memberikan sedikit konteks mengenai talent management atau performance management yang di Lazada adalah semuanya itu terkait it's all about drive. Bagaimana kemudian kita ingin supaya Lazada bisa drive their own performance, juga drive their own career. Jadi tanggung jawab untuk bisa mendorong perusahaan untuk berkembang itu kita kerjakan secara bersama-sama. Di Lazada sendiri, ketika kita berbicara mengenai performance evaluation, kita secara tahunan kita punya apa yang kita sebut annual big show atau ABS. Di mana annual big show ini betul-betul performance evaluation yang terkait dengan 4 hal. Ini adalah big show of achievement karena kita melakukan performance review. Ini adalah big show of talent, karena pada saat yang bersamaan kita juga melakukan promotion review. Jadi di Lazada, promotion itu bukan sesuatu yang given, tetapi betul-betul promotion adalah part dari mempunyai responsibility yang lebih besar. So it's not a reward. Kemudian yang ketiga adalah big show yang terkait dengan recognition. Di mana recognition ini terkait dengan dampaknya terhadap increase misalnya, bonus misalnya, ataupun RSU juga eligible. Dan yang keempat adalah big show of our care. Kenapa of our care? Karena performance management juga pasti disertai dengan feedback dan juga development plan. Jadi 4 hal ini yang betul-betul kita cover pada saat annual performance review. Nah, karena kita ada prinsip no surprise yang nanti akan saya emphasize lagi, kita juga memiliki semester 1 atau half year performance evaluation. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan check-in terhadap business achievement, termasuk juga melakukan check-in terhadap personal development.
kemudian integrated performance management proses. Karena hasil dari semester 1 ini akan kemudian kita pakai, kita fit terhadap kriteria promosi. Gitu. Jadi ini adalah 3 hal terkait dengan objektif yang ingin kita capai untuk half-year performance evaluation. Jadi betul-betul check-in business achievement, check-in personal development, dan juga bagaimana kita mengintegrasikan terhadap keseluruhan performance. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena kita mempunyai prinsip no surprise. Bahkan ketika kita berbicara performance management, itu bukanlah sesuatu yang formal, yang dilakukan pada saat akhir periode. Tetapi betul-betul performance management itu harus menjadi day-to-day job. Makanya kita ada quote di atas, if the result, kalau hasil dari performance management shocking terhadap leader atau team member, berarti ada sesuatu yang salah terhadap day-to-day performance management. Jadi betul-betul kita berbicara performance management terdiri dari 3 hal. Pada saat awal periode betul-betul bagaimana pada saat planning ada alignment antara goals yang ingin dicapai, antara atasan dengan bawahan. Sehingga ada kesepakatan di sana, ada kesepakatan goal apa yang ingin dicapai, dan goal tersebut yang kemudian akan dievaluasi pada akhir tahun, sehingga tercipta evaluasi secara objektif. Kemudian pada saat implementation, betul-betul as a manager, kita harus melakukan apa yang kita sebut continuous tracking of performance. Bagaimana kita selalu bisa melakukan feedback secara reguler dan efektif, serta kita juga melakukan coaching terhadap karyawan yang kita miliki juga. Nah, baru pada saat formal yang kita lakukan, evaluation, itu yang ingin saya emphasize di sini adalah performance evaluation itu tidak hanya cukup berhenti pada hasil, tidak hanya cukup berhenti pada rating, tetapi yang sama pentingnya adalah bagaimana performance evaluation yang bagus, kemudian apakah development atau improvement plan-nya. Kemudian sama juga untuk orang yang pencapaiannya sudah bagus, what it takes to get for the next level. Jadi ini sangat penting menurut saya. Ketika kita berbicara performance evaluation atau performance management, itu betul-betul sesuatu yang day-to-day basis dan betul-betul itu harus dikomunikasikan dengan baik juga. Karena kalau kita berbicara khususnya di Lazada, kita itu menghargai bukan hanya result, tetapi how to achieve-nya. Jadi it's not only for the what, but also for the how. Dan yang kedua adalah betul-betul continuing untuk raising the bar. Jadi apapun yang today's best performance kemudian menjadi baseline untuk yang masa depan. Nah, yang ketiga, sehingga karena kita juga percaya terhadap how, then we believe bahwa values yang baik kemudian driving good result juga, gitu kan. Sehingga kita applaud for the efforts and reward for the results. Nah, implikasi dari filosofi yang kita miliki ketika kita berbicara performance management, dan ini yang menurut saya cukup unik juga, gitu kan. Kita ada 2 hal yang kita nilai. Jadi kita menilai yang pertama performance, di mana saya percaya bahwa banyak perusahaan melakukan evaluasi performance ini, target, achievement, dan impact. Akan tetapi mungkin tidak banyak perusahaan yang juga menilai values secara formal sebagai bagian dari performance management. Di mana di Lazada ini kita lakukan. Karena kita percaya bahwa bukan hanya what-nya, bukan hanya result-nya, tetapi juga how-nya. Dan how-nya kita percaya bahwa it driven dari good values. Values yang mana? Values yang 6 values yang tadi saya sampaikan. Values tentang customer first, values tentang trust, values tentang change is always constant, values tentang ownership, if not now and if not me who, values tentang performance, today best performance is tomorrow baseline, dan juga values yang terakhir tentang live seriously and work happily. Jadi itu yang kita percaya. Dan kita percaya juga ketika kita berbicara talent, performance rating itu tidak cukup tanpa dilengkapi dengan potential assessment. Karena kita juga ketika kita berbicara performance, biasanya itu akan terkait dengan implikasi secara kompensasi, benefit yang tadi masuk pada recognition. Ketika kita berbicara potensial, ini lebih pada future focus di mana ini terkait dengan talent, terkait dengan promotion. Se-ready apa kemudian kita punya Lazadian untuk promotion. Jadi ada yang 5 faktor yang kita nilai, ada yang terkait dengan drive, terkait dengan problem solving, terkait dengan bagaimana orang-orang harus engage berbagai macam shareholder, terkait bagaimana
kita semua Lasadian harus punya determinasi untuk tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir bagaimana, yang ini yang menurut saya cukup unik juga ada di Lazada, bagaimana kemudian kita dinilai potensial kita untuk bisa untuk self-reflection. Selalu untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, belajar mengenai apa yang baik dan juga apa yang dapat ditingkatkan. Di mana menurut saya ini cukup unik. Karena di kita betul-betul mempunyai kebiasaan yang cukup kuat terhadap apa yang kita sebut post-mortem di seluruh divisi. Termasuk di tim saya. Ketika kita melakukan suatu engagement activities, pasti kita selalu melakukan post-mortem untuk tahu apa yang what went well dan what can be improved. Jadi ini yang melengkapi kalau kita berbicara talent potential. Nah, dari hasil tersebut, dari bagaimana kemudian kita mengelola performance, kemudian kita ingin juga salah satu hal yang muncul selama 1-2 tahun terakhir pada saat kita melakukan employee survey adalah terkait dengan bagaimana career development di Lazada. Sehingga pada saat di tahun ini kita melakukan launching juga. Saya join di awal tahun dan ini adalah salah satu inisiatif yang tim saya lakukan. Jadi ketika kita berbicara career development, betul-betul career development something yang harus di-drive dari Lazadian itu sendiri. Harus mengetahui direction-nya mau kemana, rutenya seperti apa, dan bagaimana kita bisa leverage resources yang ada. Dan yang ingin saya sharing, karena memang ketika kita berbicara Lazada, career pathways ini cukup unik. Karena ketika kita berbicara traditional company, usually ladder progression-nya itu hanya ke atas. Jadi one company, one job, sampai retirement gitu kan. Kemudian kalau kita berbicara di Lazada, career progression kita itu lattice pathways. Kenapa? Karena ketika orang berbicara career progression, mereka tidak hanya promosi ke atas, tetapi bisa juga untuk secara horizontal. Jadi employee kita itu bisa untuk pindah role terlebih dahulu. Misalnya dari tim saya, dari learning and development mau pindah ke Lazada University. Itu juga bisa. Kemudian yang menarik kalau kita berbicara mengenai career development, ketika kita berbicara mengenai career development adalah kita memiliki internal transfer policy, di mana ketika ada seseorang yang mempunyai aspirasi untuk explore divisi atau departemen yang lain, kita juga memberikan kesempatan. Jadi betul-betul konsep lattice pathways ini didukung dengan policy atau governance. Jadi ketika ada orang ingin pindah, not necessarily line manajernya harus memberikan approval selama receiving departmentnya itu mau menerima. Tapi memang kita ada basic requirement-nya, misalnya performanya harus bagus, harus sudah ada di posisi selama minimal 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu mendukung mengenai karir tersebut dengan policy atau governance yang kita miliki. Dan ini yang selalu ingin kita emphasize, bahwa career development itu adalah ada di tanggung jawab employees-nya sendiri gitu kan. Bagaimana masing-masing Lazadian kita harapkan bisa merefleksikan aspirasinya, goals-nya, key strengths-nya, bagaimana kemudian mereka bisa secara proaktif mengkomunikasikan terhadap manajernya, dan secara bersama-sama executing tangible action plan towards specific goals. Ini yang kemudian betul-betul ingin kita emphasize, karena sekali lagi company hanya bisa memberikan jalannya, akan tetapi setiap orang harus responsibel terhadap their own career. Jadi ini adalah career week yang kita lakukan kemarin. Jadi kita ada career development, Q&A session terkait career launching. Kemudian untuk semua senior leader kita mengadakan career talks, di mana senior leader kita bisa berbagi inspirasi mengenai career progression-nya mereka sendiri, sekaligus menjelaskan untuk di dalam departemennya apa sih yang mereka ekspektasi terhadap talent-talent yang ada. Sehingga ketika misalnya ada yang hadir di dalam career talk tersebut dan tertarik untuk bekerja di departemen yang lain, mereka bisa planning dari sekarang. Ini bukan dengan tujuan kemudian orang-orang segera pindah dalam jangka waktu yang dekat, tetapi lebih kepada berpikir long term. Bagaimana kemudian kita secara company juga bisa melihat aspirasi dari orang-orang dan bagaimana kita bisa mendukung aspirasi tersebut. Jadi setelah ada career talk tersebut, bagaimana kemudian orang-orang bisa melakukan career conversation, kemudian submit individual development plan di dalam sistem yang kita miliki,
Dan betul-betul kita ingin mengemphasize one-on-one coaching session. Karena kita percaya bahwa ketika kita berbicara mengenai people management, one-on-one coaching, one-on-one discussion itu sebetulnya sangat penting untuk bisa membuat high performance team juga. Jadi ini adalah yang kita launch di tahun ini juga terkait dengan karir, karena betul-betul kita percaya bahwa memang career development adalah joint partnership antara line manager dengan employees itu sendiri. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya dengan line manager, tapi betul-betul kita ingin emphasize, you own your own career, we as a company would support, tetapi you also need to be responsible to drive your own career. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang sudah mempunyai aspirasi, kemudian merasa, oh ada capabilities atau kompetensi gap, nah ini yang juga kita bantu dari company tentang learning and development yang kita offer. Jadi memang policy atau filosofi yang kita miliki itu 70-20-10, di mana majority atau 70%-nya emphasize-nya pasti ada di on the job learning, stretch assignment, cross-functional projects, 20% terkait dengan coaching, mentoring, peer learning, collaborative learning, networking, dan 10% yang baru dari classroom learning, workshop, atau conference satu-satu. Nah, di kita sendiri, kalau kita berbicara learning vision itu betul-betul as practical as possible, karena kita ingin membantu Lasadian untuk doing their job well every day, with right skills, mindset, and inspiration. Karena kemudian kita bagi learning itu dari 3 hal. Jadi ada yang kita sebut grow leaders, ada yang kita sebut grow operators, dan ada yang kita sebut grow newbies. Bagaimana kemudian ini terkait dengan leadership training, technical atau functional training, dan juga onboarding journey untuk ensuring our new hires having a great experience. Jadi contohnya ini yang terkait dengan kita punya onboarding program. Jadi kita ada Lazada onboarding system, kita ada new hire toolkits, kemudian kita ada first day induction, ada functional onboarding, ada juga new employee orientation di mana employee kita itu belajar lebih detail mengenai business one-on-one, mengenai performance management kita, mengenai finance misalnya, mengenai legal. Kemudian kita juga memiliki apa yang kita sebut immersion experience di dalam Lazada Experience Program, di mana company-company kita betul-betul visiting kita punya seller, betul-betul visiting kita punya warehouse, betul-betul talking with our customer, supaya betul-betul ada immersive experience bagaimana bisnis kita end-to-end. Itu yang ingin kita lakukan. Gitu. Dan untuk mensupport itu, ada body program juga selama 90 hari pertama mereka di company. Bahkan kita juga akan provide, next step-nya lagi adalah kita akan provide opportunity untuk para new hire kita untuk mendapatkan coach ketika mereka memang membutuhkan itu. Jadi ini yang kita aim untuk new hire kita. Kemudian kalau kita berbicara grow leaders dan grow operator, ini adalah ilustrasi yang kita berikan, termasuk yang ada di dalam learning journey kita, learning katalog kita, untuk mengilustrasikan bagaimana journey dari para Lasadian, dari mulai mereka pertama kali mulai di Lazada di sini, hingga mereka progressing. Jadi misalnya mereka masuk sebagai analis, senior analis, mereka tahu apa yang harus mereka equip secara skills, kemudian di sini mulai dari bagaimana mereka progress sebagai associate, senior associate, ada people manager preparation misalnya, dan bagaimana di sini journey mereka selama menjadi manager. Jadi ada people manager induction, ada group mentoring program, ada hypo program, dan juga ini bagaimana kemudian moving forward sebagai senior manager and above. Jadi ini adalah program-program untuk senior manager kita. Ada regional program, hypo, ada kemudian leadership 201, ada kemudian group mentoring atau CEO classes, dan lain sebagainya. Jadi ini ilustrasi kita karena kita banyak sekali milenial, jadi kita put this as an illustration supaya menarik juga dan orang bisa kemudian tahu, oh apa sih yang harus dilakukan, apa sih kompetensi apa yang bisa didapatkan atau harus di-equip untuk kemudian kita bergerak ke next level.
Nah, selain daripada mendukung itu, kita juga launching apa yang kita sebut kita punya online learning portal. Jadi kita launch Lazada Grow, di mana yang cukup unik juga, yang cukup menarik juga, kita memprovide seluruh karyawan kita. Kita provide all Lazadian free access to Udemy courses. Di mana mungkin kalau harus berbayar, satu course-nya itu bisa 2-3 juta gitu kan. Tapi kita betul-betul provide free access untuk semua Udemy courses untuk support self-learning and development. Terutama di masa pandemik, di mana orang-orang bekerja dari rumah. Dan ini merupakan menurut saya suatu inovasi yang luar biasa juga. Dan di kita untuk kemudian kita creating learning culture, karena kita tahu Udemy courses itu ada banyak, kemudian kita juga create apa yang kita sebut curated learning series. Jadi kita bikin beberapa basic fundamental courses yang harus di-equip oleh kita punya karyawan. Misalnya foundation pack yang pertama terkait dengan problem solving, effective communication, time management, project management. Kemudian kita juga memberikan mereka reward juga untuk yang bisa 5 penyelesaian pertama gitu kan. Kemudian kita ada juga foundation pack yang kedua, foundation pack yang ketiga. Jadi betul-betul ini adalah basic skills yang juga ingin offer ke Lazadian supaya mereka aware dan juga supaya creating self-learning culture juga gitu. Nah, ini adalah event yang kita lakukan pada saat sebelum COVID, di mana kita punya open and informal lunch and learn session. Gitu. Betul-betul untuk bagaimana networking, belajar dari expert yang ada, dan pada saat online, kita banyak juga melakukan leadership seminar. Jadi terkait dengan public speaking, terkait dengan millennial leadership, terkait dengan millennial as coach, managing productivity, leading with purpose, dan juga termasuk mental health. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini adalah beberapa contoh juga. Jadi bagaimana kita juga secara as a company, kita tetap agile untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa adaptif. Di tengah pandemic, learning ini nggak berhenti. Kalau dulu kita lakukan betul-betul offline lunch and learn, sekarang kita lakukan secara webinar gitu kan. Dan yang lebih penting lagi, jadi ini kalau kita sudah masuk tadi tentang performance management, talent management, career development, dan sekarang bagaimana saya ingin sharing juga untuk menutup sesi, bagaimana kemudian kita create engagement terhadap karyawan-karyawan kita. Jadi yang pertama, kita punya prinsip bahwa mendengarkan dan memahami Lazadian itu sangatlah penting. Makanya kita punya grup CEO selalu akan ada informal virtual chat. Jadi untuk 15-20 orang dari Lazada Indonesia, dari Lazada Logistik, itu yang bisa hadir untuk sesi tersebut, dan ini betul-betul free session untuk Q&A dengan kita punya grup CEO. Dan juga sama dengan kita punya Chief People Officer, atau di company yang lain mungkin istilahnya HR Director. Kita juga punya ada sesi yang kita sebut Spill the Tea. Sama tujuannya adalah bagaimana supaya Lazadian ini bisa bertanya, betul-betul menanyakan pertanyaan tentang apapun itu, bisa tentang karir, bisa tentang bisnis trend, bisa tentang adaptasi mereka di perusahaan kalau mereka new hire. Betul-betul sesi ini yang kita rasakan bermanfaat untuk bisa mendengarkan inspirasi dari Lazadian. Dan untuk karyawan sendiri, kita berharap supaya sesi ini juga bermanfaat untuk mereka mempunyai connection dengan kita punya leaders, apalagi terutama dengan grup CEO dan juga kita punya Chief People Officer. Dan ini menarik juga, kita care terhadap kita punya employee well-being, sehingga kita punya, kita launch employee assistant program. Saya akan coba putar videonya, ini nggak lama, kurang lebih 1 menit.
Jadi kita launch juga di tahun ini Employee Assistance Program di mana kita memberikan kesempatan untuk karyawan-karyawan kita yang mempunyai permasalahan, misalnya stres atau ada permasalahan di rumah dan lain sebagainya, untuk having support in terms of counselor atau psikolog. Jadi mereka bisa having 24/7 access, mereka bisa take appointment di situ dan bisa berdiskusi dengan professional psikolog. Jadi ini yang kita launch juga sebagai bagian dari our care terhadap our employee well-being. Kemudian kita juga would like to empower kita punya female employees dengan kita launch Lazada Women's Club. Jadi kita launch di tahun ini juga bagaimana kita punya 3 women's leader, C-level kita, Chief People Officer, Chief Marketing Officer, dan juga Chief Financial Officer. Kita launch dengan talk show dengan para women's leader, dan juga kemudian kita mendatangkan Mary Riana juga untuk memberikan talk show sebagai bagian dari Women's Club launching juga. Jadi betul-betul kita trying untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang menarik bagi para Lazadians. Pada saat di kantor kita ada breakfast and free breakfast and dinner, kita ada ice cream, kemudian ada sport activities, kemudian kita provide snacks, dan kita trying untuk create a very friendly office environment. Kalau kita berbicara campaign support, nah ini yang cukup menarik. Ini pada saat kita offline session, biasanya di kantor kita itu cukup ramai. Ada macam-macam, ada mulai kita misalnya ada masseur di sana, ada kursi pijat misalnya, ada games, gitu kan, ada snacks, kemudian kita juga ada event-event yang lain, gitu kan, ada event kemudian 17-an, tarik tambang di kantor, kemudian kita betul-betul decorate our office supaya suasananya betul-betul suasana campaign. Nah, pada saat COVID pandemic di mana kita harus bekerja dari rumah, kita tetap trying untuk create that kind of belonging dengan memberikan package to our employee at home. Jadi di tiap kali mega campaign yang besar, biasanya kemudian kita kirimkan juga package-package untuk bisa kemudian kita celebrate bersama-sama and also appreciating our employee hard work. Nah, kalau kita lihat betul-betul ini adalah contoh gambar-gambar apa yang kita lakukan. Ada inspirational talks through webinar, ada Lazada Music Corner yang kemudian kita live streaming secara virtual, dan ini adalah contoh dari Women's Club. Jadi betul-betul COVID pandemic ini won't stop us to make our Lazadian feeling safe and keep productive yet entertaining. Jadi di beberapa menit terakhir saya akan sharing aja beberapa contoh aktivitas yang lain. Misalnya kita ada virtual activities untuk engage, itu ada unboxing challenge, karena kita as a company juga memberikan kit care. Jadi bisa lihat ada memberikan termogan, kemudian vitamin, ini kita kirimkan ke semua employee kita, and to make it fun, kita having an unboxing challenge pada saat mereka unboxing that package. Atau misalnya contoh yang lain, pada saat kita mengadakan town hall, pun kita tidak hanya sekedar mengadakan town hall, tetapi kita gabungkan atau kombinasikan dengan quiz misalnya, fun facts quiz gitu kan. Kemudian kita juga ada performance dari kita punya Get Talent misalnya. Jadi ada unsur fun-nya di situ supaya kemudian kita tetap entertaining orang-orang. Kemudian kita juga ada yang kita sebut virtual auction pada saat pandemik ini. Kemudian ini yang tadi sudah ditunjukkan terkait dengan Got Talent, kita juga tunjukkan secara virtual, ini adalah talent-talent dari di dalam employee kita. Ini adalah contoh yang lain yang kita lakukan. Jadi ada banyak sekali sesi terkait dengan practical nutrition, ini pada saat awal-awal pandemik gitu kan. Ada corporate well-being, ada kemudian terkait dengan emotional control for kids and parent pada saat awal-awal COVID gitu kan, how much Pilates, jadi ada sport activity juga, ada tentang make up, jadi yang tertarik dengan make up gitu kan, dan juga ada quiz-quiz, beberapa quiz yang menarik. Nah, kita juga lakukan beberapa virtual game yang menarik juga, ada virtual Among Us, ada Mobile Legends, ada TikTok Challenge, dan masih banyak games-games yang lain untuk engage kita punya karyawan. Nah, ini adalah video terakhir sebagai penutup sebelum kita mulai ke Q&A. Jadi ini kurang lebih aktivitas yang kita lakukan secara virtual pada saat campaign 11.11 kemarin.
Saya akan coba putarkan videonya, dan ini adalah slide terakhir dari saya. Jadi kurang lebih itu yang kita lakukan sebagai bagian dari bagaimana kita melakukan engagement terhadap karyawan-karyawan kita. Yang terakhir adalah pada saat campaign kemarin kita melakukan countdown untuk supaya semua karyawan itu merasakan campaign pun masih di dalam masa pandemik. Jadi kita lakukan secara virtual, tapi kita ada datangan artis, kita ada kuis Lazada dan Melody, dan banyak sekali aktivitas yang kita lakukan secara virtual. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin bisa kita mulai masuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Yanuar Kurniawan selaku Vice President Organization and Team Development Lazada Indonesia. Dan sekarang kita masuk untuk sesi tanya jawab, sudah dirangkum oleh panitia. Jualan sedikit ya Pak Yanuar. Ya. Ya Pak, kalau butuh host Nando Sembiring boleh ya Pak buat Lazada, tetap loh Pak. Siap. Oke, tetap ya Pak, sponsor sedikit. Oke, Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, datang dari Bapak Peter Febrianto. Ini katanya, Pak, bagaimana Lazada menyikapi terkait misi atau terkait misi atau to align untuk create lapangan pekerjaan dengan perkembangan teknologi teknologi AI dan sebagainya yang mana provide simpler, more lean process. Terima kasih. Itu pertanyaan Pak. Boleh dijawab mungkin Pak? Jadi kalau terkait dengan misi untuk mengembangkan lapangan pekerjaan, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Peter. Terkait dengan misi mengembangkan lapangan pekerjaan dari kami sebetulnya ini lebih ke bisnis mungkin konteksnya, bagaimana kemudian kita bisa untuk mendapatkan banyak penjual-penjual baru untuk yang mau berjualan di dalam platform kami gitu kan. Dan karena kalau kita berbicara mengenai people-nya dan mengenai prosesnya, itulah mengapa kemudian kita memanfaatkan teknologi supaya dari masing-masing headcount kemudian kita bisa mengelola semakin banyak penjual. Jadi itu yang menjadi harapan kita sebetulnya, misi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan, misi kita untuk betul-betul empower real and profitable SME, itu betul-betul kemudian didukung dengan teknologi untuk mengetahui misalnya bagaimana performance dari masing-masing seller, bagian mana yang kemudian dapat ditingkatkan. Kemudian secara teknologi juga, kemudian kita juga bisa meningkatkan productivity karyawan kita misalnya. Jadi semakin banyak seller yang bisa lebih kita handle lagi. Dan memang yang kemudian menarik sebagai bagian dari grup Alibaba, betul-betul dari sistem yang advance yang kita dapatkan dari Alibaba Group juga. Jadi memang harapannya kita adalah dengan semakin berkembangnya sistem yang kita miliki, seller-seller kita juga terbantu bagaimana mereka bisa
memanfaatkan fungsionalitas dari apa yang kita tawarkan di dalam seller center kita untuk semakin mengembangkan bisnis mereka menjadi lebih besar. Sehingga juga bisa menarik seller-seller yang baru untuk join di platformnya Lazada. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Yanuar. Ini banyak sekali loh Pak pertanyaannya Pak. Lagi di saring-saring sebentar Pak. Pertanyaan kedua silakan. Ini Pak. Dari rekrutmen sampai onboarding biasanya bisa bulanan. Nah, kalau di Lazada berapa lama lead time mulai dari searching sampai onboarding Pak? Terus apa yang bisa diinovasi sehingga lebih cepat dan juga source of talentnya dari mana saja untuk menilai milenial yang berbakat? Silakan Pak Yanuar. Betul. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang terkait dengan rekrutmen. Kalau rekrutmen ini memang cukup menarik ya kalau kita berbicara, karena kalau kita berbicara lead time, itu juga akan sangat tergantung terhadap posisi apa yang ingin kita cari, gitu kan. Jadi semakin niche posisinya, talentnya pasti juga nggak banyak, sehingga ya kemudian it takes more time lah untuk convince. Karena kalau kita mungkin teman-teman rekrutmen yang join pada sesi hari ini juga tahu bahwa talent pool di e-commerce itu kan juga ya orangnya kemudian akan di situ-situ aja, dan banyak sekali e-commerce yang kemudian bersaing dengan talent-talent yang sama gitu kan. Jadi kalau kita bisa berbicara mengenai prosesnya, bagaimana kemudian kita bisa simplifikasi adalah kalau sekarang dengan adanya selama masa pandemik, memang suatu hal yang kita lakukan, jadi banyak hal itu kemudian kita lakukan secara virtual kan. Secara virtual, bagaimana kemudian kita bisa menyaring potential candidate dari awal, dari sekian banyak aplikasi yang masuk, bagaimana kemudian kita bisa menyaring menggunakan teknologi sehingga mendapatkan selected pool yang berkualitas, itu juga membantu terhadap lead time-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa align nih. Kalau kita bicara rekrutmen, kita as a recruiter harus understand business needs-nya itu apa. Karena terkadang apa yang tertulis di job desk dengan apa yang dimiliki dengan head of business yang ingin hire that particular candidate, itu bisa jadi nggak 100% sama. Jadi di kita, I think what is interesting kalau kita berbicara people team di Lazada, jadi bukan hanya di rekrutmen saja, tetapi juga bagaimana kemudian kita understand needs di dalam marketing development, organization development, dan lain sebagainya adalah selalu kita kembali ke bisnis. Jadi kita selalu di-encourage untuk banyak berbicara dengan bisnis, dan ini cukup menarik karena masih banyak perusahaan yang HR-nya itu mungkin cukup silo atau agak terpisah nih dari bisnis. Tetapi di kita yang memang cukup unik karena kita punya chief people officer juga background-nya dari bisnis. Jadi sering banget kita selalu dituntut untuk ngobrol dengan orang-orang bisnis untuk understanding their needs-nya apa. Nah, ini juga sama nih implikasinya dengan rekrutmen. Karena ketika needs yang kita dapatkan itu tepat, bukan hanya dari job description, tapi betul-betul tahu. Sehingga talents yang kita sourcing pun sesuai nih. Karena begitu talents, kalau kita misalnya hanya berdasarkan pada job description dan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang betul-betul bisnis mau, karena dengan perubahan yang cepat itu ada beberapa hal yang berbeda, kan harus ngulang lagi gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau kita berbicara bagaimana membuat prosesnya secara efektif, baik menggunakan teknologi atau menggunakan prosesnya, kita betul-betul harus bisa menganalisa di mana sih waste yang potensial ada gitu. Atau misalnya dari awal kita bisa mulai asking, masuk nggak sih budgetnya orang ini terhadap apa yang kita cari gitu kan. Jadi jangan sampai kita udah melakukan rekrutmen sekian banyak tahapan, pada saat finalnya ternyata budgetnya nggak masuk di salary range kita. Nah itu kan juga sesuatu yang kemudian menjadi waste kan. Jadi karena sesuai juga dengan topik when we are talking about operational excellence, sama juga menurut saya di dalam rekrutmen proses kita harus bisa menganalisis mana sih sebetulnya proses-proses yang bisa kemudian kita make it more lean gitu, make it more aligned, make it more structured sehingga bisa mempercepat lead time. Kira-kira itu, Pak, untuk jawaban yang kedua. Pak Yanuar, pertanyaan kedua udah dijawab dengan luar biasa. Pak, kalau cari talent tetap ya Pak, Nando Sembiring budgetnya nggak mahal Pak, cuma klien suka lupa nawar aja ya Pak. Ya. Oke.
Tetap. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Yang ketiga, apa saja Pak proses rekrutmen di Lazada yang diinovasi dengan teknologi nih Pak Yanuar? Em, Menurut saya sih kalau kita berbicara mengenai rekrutmen dan teknologi, yang kalau kita berbicara di Lazada ya, satu hal itu adalah bagaimana kemudian kita bisa memfilter dari awal itu sudah pasti. Tapi yang kedua itu sebetulnya menurut saya sih rekrutmen is not all about teknologi. Karena ada beberapa hal juga yang harus kita equip terhadap usernya itu sendiri gitu kan. Jadi misalnya bagaimana kemudian kita bisa ensure every user itu punya standar pemahaman yang sama, kriteria apa sih yang ingin kita akses terhadap seorang kandidat. Jadi misalnya kita punya definite kriteria yang kita ingin cari dari seorang Lasadian berdasarkan tadi misalnya dari talent potensial kita, orang itu harus punya drive, harus punya problem solving gitu kan, harus mempunyai kemampuan untuk engaging several stakeholder dengan baik, atau kriteria yang lain sesuai dengan values kita. Nah, pemahaman yang sama ini juga harus dibikin juga secara standar. Jadi menurut saya sih rekrutmen dan teknologi, karena kalau kita bicara teknologi rekrutmen yang sekarang yang kita pakai gitu kan, untuk yang first filternya gitu kan, bagaimana kemudian secara secara sistem bisa membantu untuk kita memfilter berbagai macam kandidat. Tapi memang masih banyak di dalam rangkaian itu bukan hanya teknologi yang bisa membantu proses rekrutmen itu lebih baik, tetapi juga bagaimana kita mengequip misalnya our user gitu kan, our user yang ingin mendapatkan orang gitu kan. Bagaimana kemudian kita juga, yang menarik kalau dari kami sih, kalau kita berbicara rekrutmen, beberapa hal juga kita juga ingin mendengarkan experience dari kita punya kandidat. Jadi dari kandidat-kandidat yang kita rekrut misalnya, beberapa akan kita berikan survei terkait dengan their experience during the whole interview process. Dan survei ini yang nanti insight-nya itu betul-betul akan kemudian kita pakai sebagai bahan refleksi. Bagaimana kemudian kita bisa improve our recruitment process. Misalnya dari hasil tersebut kita mendapatkan findings, oh ini terlalu ramah, atau misalnya oh tidak ada kabar dari sekian, atau misalnya oh pada saat interview less professional. Misalnya itu kan input-input yang untuk membangun gitu kan. Walaupun pada saat survei sih pasti akan balance. Ada yang happy terhadap recruitment proses dan ada yang memberikan masukan. But we consider both gitu kan. Karena I think what's unique about Lazada, the values of really having set today's best performance as tomorrow baseline, dan juga understanding kita terhadap trust make everything simple, dan juga change is always constant, dan juga kemampuan kita untuk self-reflective, itu betul-betul yang saya rasakan ya. Apapun itu kita betul-betul menganalisa insight yang kita dapatkan, betul-betul kita refleksi what went well and what can be improved. Jadi kira-kira begitu sih. For me, improvementnya it's not on the technology, tapi banyak aspek yang kita lakukan. Termasuk mendapatkan insight dari kandidat itu sendiri. Itu Pak. Ya, luar biasa nih, sepertinya pertanyaan yang untuk yang ketiga luar biasa ya Pak. Jangan-jangan yang tanya kayaknya mau pindah ke Lazada mungkin ya Pak, ini kayaknya. Curiga ya Pak, detail sekali pertanyaannya. Pak, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Yanuar. Ya, satu pertanyaan terakhir Boleh. sebelum kita selesai. Bagaimana Lazada engage dengan karyawan divisi F&A supaya lebih aktif, lebih berani memberikan ide kreatif? Ini sepertinya bertanya punya six sense, Pak. Dia bilang begini, Pak. Divisi F&A itu tipikal orangnya cenderung pemain belakang. Bukan saya ngomong ya, Pak. Pertanyaan yang ngomong. Memiliki ide kreatif tapi malu untuk diekspos. Kalau saya lebih suka diekspos, tetap ya Pak, nyari host saya loh, Pak. Silakan Pak Yanuar, boleh dijawab. Baik, nah ini yang saya kurang tahu nih, maksudnya divisi F&A ini apa nih? Nah itu yang saya nggak tahu nih. Tapi kalau kita berbicara ya bagaimana untuk kita mempush orang-orang supaya lebih kreatif ataupun berani mengeluarkan ide, sebetulnya menurut saya engagement itu harus ada diturunkan dari beberapa level. Jadi misalnya
tidak hanya cukup engagement in terms of the company atau corporate level, tetapi juga harus ada juga engagement di dalam divisi atau departemennya masing-masing. Oleh karena itu, ini yang juga menarik mungkin as a follow up, karena kan kita secara rutin juga mengadakan employee survey. Nah, salah satu follow up dari survei tersebut adalah bagaimana kita ingin create team bonding yang lebih kuat within department. Jadi sekarang kita pun melakukan tracking bagaimana masing-masing divisi atau departemen itu melakukan town hall-nya masing-masing. Karena kalau dulu misalnya town hall hanya dilakukan on a company wide, sekarang kita coba push town hall itu dilakukan on a smaller level gitu kan. Harapannya supaya komunikasi dari ASU bisa sampai awal. Bilang bahwa pada saat itu tidak hanya ataupun mendatangkan external speaker misalnya, ataupun melakukan some kind of team building activity, environment-nya ini cukup safe untuk mereka voicing out their opinion. If they do not trust the environment, itu akan sangat susah bagaimana orang-orang itu mau menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Itu satu. Jadi itu satu aktivitas yang kita lakukan. Kemudian aktivitas yang kedua juga, kita ada launch juga yang kita sebut double care program. Jadi di dalam aplikasi kita, di dalam aplikasi chat kita, di DingTalk kita, kita bisa submit sebetulnya ide-ide yang kita miliki. Jadi ide-ide yang kita miliki, kita bisa submit ideas di situ, any ideas yang orang-orang miliki, kemudian bisa dipertimbangkan untuk kemudian di follow up. Itu hal yang kedua. Jadi secara sistem yang lebih formal pun kita provide itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara ide in terms of more fun gitu kan, not business per se, yaitu beberapa hal kita encourage orang-orang untuk let's say ikut Lazada Got Talent misalnya, atau misalnya ikut kuis kita, atau misalnya ikut beberapa aktivitas-aktivitas virtual kita, ikut yang kemarin kuis Lazada in Melody misalnya. Itu bukan yang ikut hal-hal atau engagement seperti itu bukan hanya orang-orang yang ekstrovert atau yang heboh gitu kan, tapi ada orang-orang yang mungkin more introvert tapi ya mereka kemudian jadi comfortable kan melakukan hal seperti itu. Jadi kurang lebih sih itu yang ingin kita lakukan, dan yang keempat adalah betul-betul selalu kembali dari values kita sih sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara change is always constant dan kita berbicara values yang terkait dengan trust make everything simple, menurut saya itu dua kombinasi yang terkait dengan budaya inovasi kita. Karena ketika kita berbicara change is always constant, beberapa behavior indikator dari situ, salah satu atau salah dua dari situ adalah bagaimana kemudian orang-orang itu bisa menciptakan ide-ide baru. Bagaimana kemudian orang-orang bisa berinovasi, menciptakan something yang breakthrough. Jadi itu ada juga di values kita, dan values trust make everything simple kan ensuring the environment itu supportive atau kondusif untuk kemudian orang-orang bisa menyampaikan ide-idenya. Jadi menurut saya sih ada 4 hal itu sih yang kita lakukan, bagaimana kemudian kita trying untuk push environment yang mendukung ide-ide kreatif, baik juga untuk divisi F&A misalnya, atau divisi yang tadi disebut less kreatif. Itu sih kira-kira Pak. Pak, tadi F&A ternyata finance and accounting, Pak. Oh, itu bahasa milenial sekarang sepertinya ya, Pak. Ya, itu kira-kira itu. Nah, tapi mungkin saya tambahkan, kalau tadi ada yang sempat dilihat di akhir video yang saya putar di 12.12, ada yang jadi host kita, kemudian ada Lazadian Music Corner, itu datang dari tim finance kita. Jadi tim finance kita sih sebetulnya orang-orangnya cukup fun juga ternyata itu kan. So I think it's a matter of how we create that environment sih. Itu mungkin sedikit tambahan kalau saya finance gitu. Oke,
Baik, terima kasih Bapak Yanuar Kurniawan selaku Vice President Organization and Trend Development dari Lazada Indonesia buat untuk sharingnya buat kita semua. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Pak Yanuar, sekali lagi terima kasih. Sukses, sehat selalu, dan kalau cari host talent ingat nandu sembiring ya Pak Yanuar. Siap. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Sukses selalu Bapak.